Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Agung Permana. Saya dari STIMIK Bandung Balaraja, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tools audit sistem informasi. Yang akan kita bahas ada 2 judul. Yang pertama ada WIRSAC, yang kedua ada Nmap. Sebelum kita bahas ke 2 materi tersebut atau 2 judul tersebut, saya akan sedikit menjelaskan apa itu audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sebuah software, khususnya software akuntansi yang digunakan perusahaan, dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ada beberapa aspek yang diperiksa, yaitu ada efektivitas, efisiensi, reliability, confidentiality, dan integrity. Lalu ada aspek keamanan, proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file atau database. Tujuan dari audit sistem informasi adalah yang pertama, pengamanan aset. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, ada efektivitas sistem. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah efisiensi sistem. Baik, itu dia tadi sedikit pembahasan atau pengertian dari audit sistem informasi. Selanjutnya kita akan membahas tools audit sistem informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang WIRSAC. Apa itu WIRSAC? WIRSAC merupakan salah satu software yang bermanfaat digunakan oleh administrator jaringan, yaitu untuk melakukan sniffing sebagai bagian dari tugasnya. Sniffing itu sendiri merupakan sebuah proses penyadapan paket data pada jaringan yang diantaranya dapat memonitoring dan menyadap semua lalu lintas jaringan yang lewat, tanpa peduli kepada siapa paket itu dikirim. WIRSAC oleh para administrator jaringan juga digunakan untuk melakukan analisis atas arus paket di dalam jaringan tersebut. Software ini juga sangat fleksibel karena dapat digunakan pada berbagai platform seperti OS Windows, macOS, dan juga Linux. Data yang disediakan oleh software ini sangat membantu karena sifatnya langsung dapat diterima dan juga disertai statistik beserta filternya. Untuk hasil yang lebih optimal, penggunaan software ini memang harus terhubung langsung dengan jaringan yang ada. Penggunaan software ini juga harus dicermati dalam suatu jaringan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak non-administrator, justru merugikan kepentingan dalam jaringan. WIRSAC sendiri juga memiliki ribbon seperti file, edit, go, view, capture, analisis, statistik, teleponi, tools, internals, dan help. Komponen dalam suatu paket yang dapat diketahui oleh WIRSAC antara lain adalah seperti time, source, destination, protocol, dan information. Fungsi WIRSAC dibagi menjadi 2 persepsi. Ada yang negatif dan positif. Kita mulai dari yang positif. WIRSAC berguna untuk pekerjaan analisis jaringan. Cara kerjanya yaitu dengan menangkap paket-paket data dari protokol-protokol yang berbeda dari berbagai tipe jaringan yang umumnya ditemukan di dalam trafik jaringan internet. Paket-paket data tersebut ditangkap lalu ditampilkan di jendela hasil
capture secara real time. Lalu dalam perspektif yang negatif, Wireshark biasanya digunakan oleh sebagian hacker untuk melakukan sniffing, seperti yang tadi dijelaskan di awal gitu ya. Sniffing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan capture paket data, namun dalam konotasi yang negatif. Karena bisa jadi menimbulkan dampak yang merugikan untuk orang lain, terutama dari sisi privasi. Ini dia beberapa contoh penggunaan Wireshark. Yang pertama, admin sebuah jaringan menggunakan untuk troubleshooting masalah di jaringan. Yang kedua, admin menggunakan Wireshark untuk mengamankan jaringannya. Yang ketiga, beberapa fitur kelebihan Wireshark diantaranya berjalan pada sistem operasi Linux dan Windows. Dan bisa juga di macOS. Yang keempat, menangkap paket atau capturing paket langsung dari network interface. Yang kelima, mampu menampilkan hasil tangkapan dengan detail. Yang keenam, dapat melakukan memfilter paket gitu ya. Yang ketujuh, hasil tangkapan dapat di-save dan diimpor dan juga bisa diekspor. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi atau juga dari segi penyampaiannya yang kurang jelas. Untuk materi selanjutnya dengan judul Nmap akan disampaikan oleh Saudari Adinda Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang NMIP. NMIP adalah singkatan dari Network Mapper yang merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source. Alat ini hanya digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan tersebut. Jadi, Network Mapper atau NMIP adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. NMIP dibuat oleh Gordon Lion atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk mengaudit jaringan yang ada. Dengan menggunakan tool ini, kita dapat melihat host yang aktif, port yang terbuka, sistem operasi yang digunakan, dan fitur-fitur scanning lainnya. Pada awalnya, NMIP hanya bisa berjalan di sistem operasi Linux. Namun, dalam perkembangannya sekarang ini, hampir semua sistem operasi bisa menjalankan NMIP. Fungsi dari NMIP tersebut adalah untuk memeriksa jaringan. Yang pertama, sebagai alat untuk melakukan pengecekan pada jaringan. Yang kedua, untuk melakukan scanning pada port jaringan. Cara kerja NMIP di sini dengan mengirimkan paket menuju target dengan menggunakan IP row yang memiliki cara kerja yang canggih sehingga bisa menentukan mana saja host yang aktif. Cara menggunakannya cukup mudah. Pertama, periksa port mana saja yang berstatus open alias terbuka. Caranya dengan mengetikkan NMIP buka kurung host / IP target tutup kurung. Yang kedua, periksa lagi secara terperinci terhadap mesin target. Caranya dengan mengetikkan NMIP /p buka kurung host _IP target tutup kurung. Yang ketiga, periksa terhadap servis yang sedang berjalan. Kemudian ketikkan NMIP /s v buka kurung host _IP target tutup kurung. Yang ketiga, periksa port mesin target di dalam satu segmen, yaitu dengan cara mengetikkan NMIP buka kurung host _IP target. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena saya masih tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Saudari Dinda atas penjelasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai Nmap atau Wireshark, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi itu dia tadi penjelasan mengenai Wireshark dan Nmap. Saya Agung dan Adinda dari kelompok 1. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam segi penyampaian atau materi yang masih sangat-sangat banyak kekurangan. Terima kasih.